Shalom, salam sejahtera untuk kita semua yang sudah hadir, yang dikasihi Tuhan Yesus. Dan saya ucapkan selamat bergabung yang mengikuti secara online. Tuhan berkati kita semua. Kita muliakan Tuhan, kita mau naikkan pujian dengan Ajar Kami Tuhan dari buku 225 putih. Sebelum kita semuanya bangkit berdiri, Setia
Yesus kami bersyukur padamu. Yesus kami bersyukur padamu. Yesus kami bersyukur padamu. Yesus kami bersyukur padamu. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setiamu Tuhan sepanjang hidup kami Tuhan, yang kami rasakan yaitu penyertaan Tuhan tak pernah kurang dalam setiap langkah hidup kami Tuhan. Walaupun kami kadang lemah Tuhan, kami dalam pergumulan Tuhan, tetapi firman-Mu Tuhan yang selalu mengingatkan kami bahwa ada sukacita, damai, sejahtera, jalan keluar dan ketenangan yang kami dapat hanya daripada Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kasih kemurahan-Mu sehingga kami boleh tiba di tempat ini Tuhan, untuk bisa datang memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Dengan itu Tuhan, kami bawa hati kami Tuhan datang di hadirat-Mu Tuhan, mengagungkan nama-Mu Tuhan. Dengan itu Tuhan, ampuni segala dosa pelanggaran kami Tuhan, sucikan kami Tuhan, sehingga kami yang datang di tempat ini Tuhan dengan sukacita Tuhan, dengan hati yang gembira datang memuji memuliakan nama-Mu Tuhan dan menikmati berkat firman-Mu Tuhan. Kami serahkan ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Kuasa Roh Kudus-Mu yang menaungi ibadah ini ya Bapa, dan hati kami, dan segala kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat yang tidak senang akan jalannya di ibadah ini Tuhan, kami satukan hati kami ya Bapa. Kami hancurkan hanya dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah roh kemuliaan-Mu menaungi ibadah dan hati kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa buat saudara-saudara kami yang bergegas menuju ke tempat ini Tuhan, tibakan dengan tidak kurang satu apapun ya Bapa, dan datang berkumpul bersama-sama dengan kami memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami alaskan doa kami ucap syukur. Haleluya Bapa, amin. Sekarang kembali kita angkat pujian selanjutnya. Besarkan nama Tuhan. Besar kasih-Nya, oh muliakanlah nama-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Besarkan nama Tuhan. Saudara kita semuanya bangkit berdiri. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, muliakanlah nama-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Ya, puji juga
silakan duduk kembali. Tuhan kita ajaib, sanggup melakukan yang mustahil bagi kita, tapi Tuhan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, karena lewat firman-Nya semuanya akan disediakan bagi kita. Ada amin. Puji bagi Tuhan. Kita angkat pujian selanjutnya, Ku Mau di Sana, dari buku 135 kuning. Ya, puji bagi Tuhan. Kita naikkan pujian yang selanjutnya, Ku Terbang Naik. Saudara kita semuanya bangkit berdiri. Hidupku berlalu, terbanglah bertemu Yesus kekasihku. Terbanglah, terbanglah kau negeriku. Terbanglah bertemu Yesus kekasihku. Terbanglah, bila nanti hidupku berlalu.
kita akan mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita angkat pujian firman-Mu dari buku 111 kuning. Kita siapkan hati kita untuk menerima firman-Nya. Biarlah firman-Nya menjadi pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Firman-Mu pelita bagi kaki. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Dari awal firman-Mu pelita bagi kaki. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau. tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sekali lagi firman-Mu. Firman-Mu pelita Firman Tuhan saya serahkan kepada Bapak Gembala. terang bagi jalanku. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalan. terang bagi jalanku. Kita berdoa. Haleluya. Tibalah waktunya bagi kami Tuhan untuk berdiam diri dan mempercayakan seluruh kehidupan kami kepada tangan Tuhan. Dan berfirmanlah bagi kami sekalian, isilah bejana hati kami dengan harta yang kekal,
yang tidak bisa layu dan rusak. Itulah firman yang hidup dan berkuasa menyelamatkan jiwa kami, memberi kepada kami kekuatan, kemenangan, terang dalam jalan kami, dan firman-Mu bisa mengoreksi segala perbuatan dan perkataan kami yang belum sesuai dengan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba telah berdoa. Amin. Ya, silakan. Salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Mari, tiba waktunya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita Bible study atau pelajaran Alkitab, kitab Wahyu. Sekarang kita masuk pada Wahyu pasal yang ke-20. Ayat yang keempat, ya, yaitu jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, ya. Mulai 20 ayat yang keempat, Ya. lalu aku melihat tahta dan orang yang duduk di atasnya. Pada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tanda pada dahi dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Ya, 2 kali baca, ya. Kalau 2 kali lebih jelas. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Ya, jadi tahta. Ya, tahta itu tempat duduk orang besar, ya. Biasanya raja, ya. Jadi ada duduk di situ di tahta itu. Siapa itu? Perhatikan. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya. Ya, jadi ada jiwa-jiwa yang dipenggal kepalanya, ya, mempertaruhkan nyawanya demi keselamatan jiwa. Itulah orang-orang yang rela mati, ya, zaman antikris 3,5 tahun, yang tidak ikut diungsikan selama 3,5 tahun atau 42 bulan atau 1260 hari, ya. Jadi mereka itu ikut memerintah kembali, ya, ikut mereka memerintah, ya, tapi mereka rela kepala mereka dipenggal. Terus perhatikan, Karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah. ya, jadi ada karena kesaksian, bersaksi, ya, karena firman Tuhan, ya, orang-orang mati martir. Terus yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. ya, tidak mau menyembah patung yang dibuat untuk menghormati setan, ya,
dibuat patung. Mereka tidak mau menyembah patung itu, ya, mereka dibunuh. Ya. Tapi kemudian mereka hidup kembali, ikut memerintah, ya, bersama-sama Kristus selama 1000 tahun lamanya. Ya, udah selesai. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Ya, jadi mereka ikut memerintah bersama dengan Kristus masa 1000 tahun. Ya, jadi yang masuk dalam masa pemerintahan kerajaan 1000 tahun. Ya, 1000 tahun itu sama dengan 1 hari. Ya, bagi kita mungkin 1000 tahun udah lama pisannya, tapi di hadapan Tuhan 1000 tahun hanya 1 hari. Ya, jadi bayangkan bedanya manusia dengan Tuhan. Ya, di hadapan Tuhan 1000 tahun itu hanya 1 hari. Ya, dan mereka ikut memerintah, ya, selama 1000 tahun atau 1 hari. Ya, jadi kita mengenal hari, ada namanya 7 hari, ya, dalam seminggu. Ya, ada 7 hari dalam seminggu, mulai dari hari Minggu. Kalau di kalender itu Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Sabtu itu hari yang ke-7. Ya, hari perhentian penuh bagi umat Tuhan. Ya, hari perhentian penuh bagi umat Tuhan. Jadi pada masa hukum Taurat, setiap hari ke-7 itu adalah hari perhentian. Ya, hari beribadah kepada Tuhan. Berhenti dari pekerjaan tapi beribadah kepada Tuhan. Nah, beribadah kepada Tuhan. Nah, tetapi gereja Tuhan tidak beribadah pada hari yang ke-7. Tidak hari Sabtu. Tapi hari pertama. Jadi pertama itu Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Kalau masa perjanjian lama, ya Sabtu. Ya, hari ke-7 itu hari ibadah. Hari ibadah. Ya. Tapi masa perjanjian baru, ya, ya puji Tuhan kalendernya kita di Indonesia minggu itu merah. Ya, merah. Hari pertama Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ya. Jadi peralihan dari hari ke-7 dari Sabat hari ke-7 kepada hari pertama, ya, dari hari ke-7 ke hari pertama, ya, dalam Alkitab gereja Tuhan itu berkumpulnya beribadah itu pada hari pertama, bukan pada hari yang ke-7 hari Sabtu, ya. Tapi justru hari Minggu,
Karena hari Minggu itu adalah hari kemenangan. Hari kemenangan. Yesus dikubur Jumat Agung, hari Jumat. Jumat dia dikubur, tapi hari pertama Minggu itu, nah hari pertama Minggu dia bangkit. Dia bangkit. Dia bangkit itu karena sudah mengalahkan musuh yang disebut sebagai musuh yang terakhir. Itulah maut. Musuh terakhir itu maut. Ya. Musuh yang terakhir itu maut. Maut ini adalah kerajaan maut, kerajaan iblis. Ya, tapi Yesus dia bangkit hari yang pertama. Ya. Bangkit itu membuktikan dia menang atas maut. Maut itu suatu kerajaan, kerajaan maut. Iblislah rajanya. Kerajaan maut. Ya. Kerajaan itu kerajaan maut. Kerajaan gelap. Yesus turun ke bagian bumi yang paling dalam. Ke dalam kerajaan maut. Ya, kerajaan maut. Dia turun, kerjanya adalah berperang. Nah, harus tahu. Berperang. Dengan siapa dia berperang? Berperang melawan iblis yang berkuasa atas maut. Berperang melawan iblis yang berkuasa atas maut. Dan dalam peperangan ini Tuhan Yesus menang. Iblis kalah. Maut kalah. Iblis kalah, maut kalah. Dengan bukti dia menang adalah dia bangkit. Kalau Tuhan kalah tidak akan bangkit. Gak akan bangkit. Tetap aja sampai sekarang mati. Tapi karena dia menang melawan iblis yang berkuasa atas maut. Ya. Dalam peperangan ini, ya, peperangan dalam alam maut ini, Tuhan menang. Dan waktu dia menang, dikalahkanlah iblis. Setelah kalah iblis, dia pun keluar dari maut. Bangkit. Bukti kemenangannya adalah dia bangkit. Bangkit. Jadi bangkit itu pada hari pertama. Jumat dikubur, Sabtu masih dalam pergumulan, bangkitlah dia hari Minggu. Hari pertama Minggu itu. Maria Magdalena pergi hari pertama Minggu itu ke dalam kubur Yesus. Ke kubur Yesus. Waktu mereka di situ heran bahwa Yesus sudah bangkit. Amin. Sudah bangkit. Kebangkitannya membuktikan dia sudah menang melawan iblis yang berkuasa atas maut. Makanya firman Allah berkata, "Hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah kemenanganmu?"
Maut telah ditelan dalam kemenangan. Amin. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Ditelan dalam kemenangan. Ditaklukkan dia. Dikalahkan. Dengan bukti Yesus bangkit. Amin. Amin. Jadi kalau Yesus tidak bangkit berarti dia kalah. Ya. Sia-sialah imanmu, kata Alkitab. Kalau Yesus tidak bangkit, sia-sialah imanmu. Mati ya sudah, masuk neraka. Ya, tapi dengan kebangkitan Tuhan Yesus mengalahkan maut, itu berarti maut sudah kalah. Ya, makanya kalau orang Kristen mati, bukan maut yang menjemput. Bukan maut. Sebab maut dan kerajaan maut sudah kalah. Ya. Yang datang adalah hidup. Makanya Paulus berkata, hidup untuk Kristus, mati suatu keuntungan. Amin. Jadi bagi orang Kristen mati itu keuntungan. Amin. Amin. Gak ada orang menolak untung, ya kan? Betul gak? Namanya untung. Ya. Nah, jadi hidup kita ini harus untuk Tuhan. Hidup untuk Kristus. Nanti mati suatu keuntungan. Ya. Jadi hiduplah saudara untuk Tuhan. Mau hidup untuk Tuhan? Amin. Hari-hari kita untuk Tuhan. Ya. Hari-hari kita untuk Tuhan. Ya. Ibadah itu dihitung-hitung sebenarnya seminggu 3 kali kita ibadah. Ibadah PA taruh dulu 1,5 jam. Ibadah apa lagi? Umum 1,5 jam. Ibadah doa taruh dulu 1,5 jam. Jadi berapa jam seminggu? 4,5 jam. 1 minggu berapa jam? 52 kali? Hah? Berapa? Hah? 24 kali 7. Berapa itu? Hah? Berapa? Berapa? 168. Ibadah tadi berapa lama? 4,5. Sedikit atau banyak buat Tuhan? Sedikit ya, 4,5. Bagaimana kalau untuk kerja 4,5 jam? Ya? Lalu sisanya untuk beribadah. Bagaimana kira-kira? Cuman sedikitnya waktu kita beribadah, ya kan? Betul enggak? Ya, sedikit. Ya. Tapi upahnya besar. Makanya disebut ibadah itu berguna dalam segala hal. Baik untuk hidup ini yang sekarang dan hidup yang akan datang. Kita baru hidup sekarang nih di dunia ini, hidup dalam tubuh. Tapi ada hidup yang akan datang. Ada hidup yang akan datang. Hidup yang akan datang itulah kekekalan. Yang akan datang apa? Kekekalan. Kekal artinya unlimited, tanpa batas. Limit itu batas, unlimited tanpa batas. Ya. Jadi waktu tanpa batas. Ya. Namanya kekekalan. Kekekalan.
Di mana itu kekekalan? Hanya dua. Satu, di neraka kekal selama-lamanya, atau di sorga kekal selama-lamanya. Hanya dua. Kekal selama-lamanya di neraka, lautan api dan belerang bersama dengan iblis, antikris, nabi palsu. Ya, bersama iblis, antikris, nabi palsu, roh-roh jahat tuh. Ya. Tapi nanti ada sorga bersama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, empat zat hidupnya, ada empat zat hidup. Empat zat hidup. 24 tua-tua. Ini ada dalam Wahyu pasal 4 ini, bukan asal dibikin. Ya. Kekekalan. Kekekalan. Tidak perlu lagi bekerja. Tidak perlu bekerja. Ya, di sorga sudah tersedia semua. Ya. Ada namanya kota. Kotanya itu namanya Yerusalem baru. Itu tempatnya di mana? Tempatnya di langit yang baru. Di situ ada bumi yang baru. Ya, ada langit yang baru, bumi yang baru. Di bumi yang baru ini ada namanya kota Yerusalem baru. Satu tempat yang kekal. Karena di sana nggak ada lagi dosa. Ada dosa. Ya, iblis tidak boleh lagi masuk ke situ. Nggak bisa. Ya, nggak bisa. Ya, nggak bisa masuk setan. Setan sudah diikat. Sudah diikat, dia masuk dalam neraka yang kekal. Ya, jadi tidak akan ada di sana dosa. Si penggoda tidak ada lagi di sana nanti. Ya, tidak ada. Di langit yang baru, bumi yang baru, Yerusalem baru. Itu sebabnya kita harus berusaha sekuat tenaga supaya kita dan seisi keluarga masuk ke surga. Amin. Jadi surga itu terdiri dari langit yang baru, di situ ada bumi yang baru, ada Yerusalem baru. Ya, surga terdiri dari apa tadi? Apa? Langit yang baru. Terus bumi yang baru, ada Yerusalem baru. Ya, yang panjangnya, lebarnya, tingginya sama. Panjangnya, lebarnya, tingginya sama. Nah, ini gambaran Yerusalem. Ini panjangnya 10, lebarnya 10, tingginya 10. Ya, 10. Itu gambaran. Sama panjangnya, lebarnya, tingginya. Kota Yerusalem itu juga begitu. Ya. Di sana tidak ada lagi duka cita atau perkabungan. Kenapa? Sebab di sana tidak ada kematian. Mereka yang sudah mendahului kita, mereka senang ada di Firdaus. Ya, mereka sudah enak di sana. Nah, kita nanti akan berjumpa dengan semua saleh-saleh Tuhan. Keluarga yang sudah mendahului kita, mereka senang di sana. Ya, senang. Ya, kita ini ditunggu untuk masuk ke sana. Amin. Ditunggu. Ya, satu tempat yang terindah. Ya,
Nah, sudah. Jadi jiwa-jiwa mereka yang mati, boleh dibaca sekali lagi ya, boleh. Wahyu 24, perhatikan. Kita agak sedikit. Wahyu 24, perhatikan. Wahyu 20 ayat yang keempat. Lalu aku melihat tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya. Ya, mati dipenggal kepala. Karena mempertahankan iman. Ya, mempertahankan iman. Ini yang masuk zaman 3,5 tahun. Ya, tapi mempelai wanita Tuhan itu tidak masuk zaman 3,5 tahun. Ya, tidak masuk ke sana. Itu mereka yang tidak tergolong mempelainya Tuhan. Ya, mereka dihadapkan dengan antikris. Ya, mereka kalau mau selamat rela kepala dipenggal. Kalau enggak, ya mereka menyangkal Tuhan. Kamu mau ikut Tuhan? Kalau kamu ikut Tuhan, kamu dianiaya. Nah, dia dianiaya tapi selamat. Kalau dia bilang, saya nggak mau ikut Tuhan, bebas dia dari aniaya, nggak dianiaya, tapi masuk bagian dari antikris, ikut setan sudah, ya, ikut setan, ya, nanti dikasih cap dia, cap, dikasih di tangannya, ya, dikasih di tangan, dikasih di dahi, ya, kalau sudah dikasih dicap di tangan di dahi, itu metrainya setan. Ya, nggak bisa lagi diubah nasibnya. Ya, jadi jangan sampai kita kena cap. Ya, kita ingin disingkirkan. Ya, disingkirkan, ikut diungsikan 3,5 tahun. Yang tinggal itu nanti yang dianiaya. Ya, mempertahankan iman mereka harus rela kepalanya dipenggal. Ya. Kalau enggak, ya dikasih cap tuh. Ya. Kasih cap. Tapi kalau sudah menerima capnya setan, udah nggak bisa diubah lagi. Ya. Tadi berapa capnya tadi? Apa capnya tadi? Apa? 6. Di mana dicapnya tadi? Dahi. Dahi itu apa tadi? Pikiran. Terus di mana? Tangan. Tangan itu apa? Perbuatan. Dicap. Ya. Kalau sudah dicap nggak bisa diubah lagi. Berarti pengikut setan selamanya. Ya. Pengikut setan. Ya. Jadi kita ya harus berhikmat namanya. Berhikmat. Hikmat itu artinya, hikmat itu adalah hati yang paham menimbang perkara. Apa artinya hikmat? Apa artinya hikmat? Hati yang paham menimbang perkara. Masalah. Jadi kalau ada masalah harus ditimbang, tahu menimbang. Nah, dengan hikmat. Ya, tiap hari manusia bisa menghadapi masalah, persoalan, tapi harus ada hikmat menimbang, menyelesaikan. Ya, jangan masa bodoh. Soalnya saudara salah ngambil keputusan, bisa saudara rugi. Bisa kalau rugi saudara kecewa, air mata, menangis. Ya, makanya dibutuhkan namanya hikmat. Hikmat Tuhan. Waktu kepada Salomo ditawarkan, waktu dia pergi ke Gibeon, ya. Lalu dia di sana berjumpa dengan Tuhan. Ya. Lalu kata Tuhan kepada Salomo, kamu minta apa kamu? Saya akan kasih. Tawarkan apa? Mau kekayaan Tuhan kasih, ya. Tapi Salomo berkata, berikanlah kepadaku
Amin. Amin. Hikmat. Ya. Kelihatan orang berhikmat kalau ada masalah dia bisa selesaikan. Bukan bingung. Bukan liar. Ya. Nah. Namanya di dunia pasti ada masalah. Kalau udah di sorga ada masalah. Tapi harus diselesaikan dengan hikmat. Ya. Ada besok masalah dengan hikmat Tuhan. Oh, ini jalan keluarnya. Selalu ada jalan keluar. Nah, ada jalan keluar. Nah, kalau buntu, ada masalah tapi buntu, saudara gak bisa menyelesaikan, saudara liar. Kalau bahasa Batak liar apa ya? Apa itu? Apa? Bahasa Batak liar. Apa? Apa? Rudut apa namanya? Bahasa Batak apa itu? Liar. Bahasa Sunda liar, bahasa Indonesia apa itu? Pusing, pening ya. Pening. Setiap ada masalah pening, tambah masalah lagi tambah pening, terus ada masalah tambah pening, pening lah dia hidupnya. Tapi kalau ada hikmat Tuhan, oh ini jalan keluarnya, jalan keluar bisa semua. Ya, saudara nanti tidur enak. Kenapa banyak orang sudah tidur jam 8 tidur dia, tapi nggak tidur dia masih jalan terus pikiran mikirin menyelesaikan masalah. Ya, nah, besoknya lagi belum selesai, besoknya saya terus liar. Ya, akhirnya dililit oleh masalah. Datang lagi yang baru lagi masalah. Hidup dalam masalah, saudara. Ya, hidup dalam masalah. Kapan saudara bahagia? Ya, makanya dibutuhkan namanya hikmat. Amin. Hikmat adalah hati yang paham menimbang perkara. Apa artinya hikmat? Halo, bapak-bapak, apa artinya hikmat? Ibu-ibu, apa artinya hikmat? Paham menimbang, tahu menimbang perkara. Ada masalah dia tahu. Oh ini masalah datang, jalan keluarnya juga dia tahu. Jangan nanti hidup terus dalam masalah. Tapi ada jalan keluar dengan hikmat. Ya, masih ingat saudara Salomo dihadapkan pada dua perempuan, iya kan? Yang memperebutkan anak apa? Anak apa? Yang hidup. Sama-sama tidur. Sama-sama punya anak. Ya, satu rumah. Ya, sama-sama dua perempuan. Ini dua perempuan, ya sekarang itu perempuan apa namanya? Apa perempuan apa namanya? Halo, perempuan apa? Ya perempuan itu. Sama-sama hamil, sama-sama punya anak. Satu rumah lagi. Satu rumah. Apakah satu kamar saya nggak tahu. Satu rumah. Ya. Ternyata dua-duanya ibu ini punya anak sama-sama tidur. Dua-duanya. Pulas. Pulas. Tak kenapa ibu yang satu tidurin anaknya. Ditidurin anaknya. Bayi yang baru berapa gram, paling-paling 3 kilogram atau 4 kilogram ditiduri oleh ibunya. Mungkin ibunya itu 60 kilo, 70 kilo, ditiduri sama yang 70 kilo. Matilah anaknya ini. Bayi kecil ditidurin oleh ibunya mati. Anaknya itu mati. Waktu dia bangun, anak saya mati. Tapi dia juga pintar. Anak saya mati, ibu ini tidur dia.
Tapi anaknya nggak mati, ditukar sama dia. Ya, ditukar. Anaknya yang mati dikasih kepada ibu ini. Anak ibu ini yang hidup diambil sama dia begini. Tidur pulas begini. Tidur pulas lagi. Bangun. Anak saya kok mati? Anak saya mati. Wah, dia ini bukan anak saya. Ini bukan anak saya. Ya, ditukar sama ibu ini. Ya, lalu dia bilang, kamu ambil anak saya ya? Kamu tukar dengan anak saya yang hidup. Wah, dia bilang, enggak. Anak saya yang hidup, anak ibu yang mati. Bertengkarlah mereka. Memperebutkan yang hidup, menolak yang mati. Wah, bertengkar mereka. Ya, waktu mereka bertengkar, lalu sampailah kepada Raja Salomo. Raja Salomo. Ya, waktu Raja Salomo berdoa pergi ke Gibeon, dia berdoa di bukit Gibeon. Ya. Lalu Tuhan berkata kepada Salomo, Salomo, kamu mau minta apa daripadaku? Saya akan kasih. Umur panjang saya kasih, kekayaan saya kasih, ketenaran saya kasih. Ya, apa saja. Coba kalau pada saudara ditawarkan Tuhan, minta apa saja dikasih. Kira-kira saudara minta apa sih? Halo, Ibu Roma, kira-kira minta apa? Kalau ditawarkan Tuhan, hah? Dikasih, hah? Tuh, Ibu Towi minta apa kira-kira? Kekayaan dikasih, hah? Apa saja? Ini Tuhan bilang begitu, pasti mampu memberikan. Ya, mau kekayaan, umur panjang Tuhan kasih. Ya. Tapi Salomo pikir-pikir, saya butuh hikmat dalam hidup ini. Karena hidup di dunia ini pasti banyak masalah. Banyak apa? Masalah. Saudara ada masalah enggak? Halo, ada masalah enggak? Hah? Bang Ade, ada enggak masalahnya? Ada berapa masalah? Pak Asbak ada masalah enggak? Banyak? Enggak ada ya? Banyak. Mau dibiarkan terus hidup dalam masalah atau mau selesai kan? Ya kan? Yang menyelesaikan apa? Hikmat. Amin. Biar banyak masalah, ada hikmat, semua selesai. Makanya Salomo berkata, saya tidak minta umur panjang, saya tidak minta nyawa musuh saya. Saya hanya minta hikmat. Lalu Tuhan kabulkan doanya Salomo, diberikan kepadanya hikmat, hati yang paham menimbang perkara. Apa artinya hikmat? Halo, hati yang paham menimbang perkara. Ada masalah, pasti ada jalan keluarnya. Amin. Dengan hikmat. Setiap masalah ada jalan keluarnya dengan hikmat. Bisa semua selesai. Bisa selesai. Kapan saudara tidak punya masalah? Waktu saudara mati. Sudah mati nggak ada masalah. Dan lagi hidup ya ada masalah lah. Ya. Nah, tapi bisa selesai dengan hikmat. Amin. Jadi kita minta apa sekarang? Hikmat. Amin. Tuhan tawarkan hikmat. Kalau kita sudah punya hikmat, apapun masalah selesai. Besok datang masalah, ada jalan keluarnya dengan hikmat. Semua ada selesai. Ya. Nah itu hikmat Allah, bukan hikmat dunia, tapi hikmat Tuhan. Ya, bisa menimbang, ada jalan keluar. Hikmat itu memberikan jalan keluar. Amin. Hikmat itu memberikan apa? Jalan keluar yang benar. Ya. Tadi kan dua orang perempuan, ya, yang sundal, sama-sama punya anak, ya.
Mati satu anaknya, ditiduri sama dia anak. Mati. Ya, yang satu hidup, memperebutkan yang hidup, menolak yang mati. Ya, bertengkar mereka begitu bertengkar. Tapi Salomo bisa dengan hikmat. Ya, dia berkata, ayo anak kita saya belah dua dah. Ya, bagi dua. Nanti sebelah buat si ibu ini, sebelah lagi buat ibu ini. Oh, yang anaknya apa? Meninggal. Oh, bagus. Supaya jangan buat kamu, jangan buat saya. Ayo. Wah, tapi yang punya anak hidup dia lebih baik aku kasih ke dia itu daripada anakku ini mati nanti dibelah dua. Ya. Lalu kata yang ibu yang anaknya hidup, kasihkan aja ke dia. Kasihan saya nanti dibelah. Oh, yang ini bilang yang anaknya mati. Iya, supaya jangan buat saya, buat kamu belah saja. Ah, hikmat Salomo mengatakan, ya, wah, yang punya anak, ya, yang hidup adalah ibu ini yang tidak mau anaknya dibelah dua. Itulah hikmat. Hikmat bisa menyelesaikan persoalan. Selalu ada jalan kedua. Amin. Amin. Ya begitu. Besok ada masalah, ada lagi jalan keluarnya. Besok nanti tahun depan ada terus jalan keluar. Selalu ada jalan keluar. Ada jalan keluar. Jadi kita tidak panik gara-gara masalah. Coba saudara nggak ada jalan keluarnya, saudara nggak bisa tidur. Ya. Dan saudara tidak ada kemajuan nanti. Tidak ada apa kemajuan. Hanya pikirin masalah. Ya. Tidur nggak bisa, mikirin masalah. Ya. Tapi kalau saudara punya hikmat, ada masalah, pasti ada jalan keluar. Nah, ini caranya, ini cara. Udah, kalau itu sudah jalan keluar, lakukan. Udah. Jadi kita hidup bukan hidup dalam masalah. Amin. Tidak hidup dalam masalah, tapi ada jalan keluar. Ya, jalan keluar. Nah, kalau Tuhan dengan hikmatnya memberikan jalan keluar, ya, itu sudah pasti betul. Udah pasti betul. Hati sejahtera. Dan ciri, perhatikan. Ciri pilihan yang tepat. Perhatikan. Ciri pilihan yang tepat di antara banyak pilihan adalah hati saudara sejahtera. Hati saudara tenang. Amin. Nah, saya milih ini, hati saya tenang. Jalani saja, sudah pasti. Tapi kalau hati saudara masih berputar-putar, gelisah terus begitu, ya, belum tepat pilihan saudara. Pilihan yang tepat itu memberikan hati damai. Makanya Salomo itu artinya shalom. Shalom, damai. Kalau kita kan orang Kristen, shalom, damai. Raja Salom, raja damai. Amin. Damai. Ya. Jadi tandanya kita memilih yang tepat, kita damai. Kita apa? Damai. Kalau sudah damai, lakukan. Nanti saudara lihat. Ya, pilihan saudara tepat, kerjakan, hati saudara tenang dan membawa untung. Keuntungan. Ya, berhasil. Iya kan? Tapi kalau gagal berarti rugi. Ya. Betul kan? Kalau gagal berarti apa? Rugi. Modal bisa hilang, habis. Ya. Lama-lama nol. Akhirnya ja. Habis dah sudah. Ya. Makanya jangan tidak berhikmat. Mintalah hikmat kepada Tuhan. Jangan ada saudara, apa tadinya Salomo itu sudah orang pintar. Enggak.
Salomo itu sama, cuman hikmatnya hikmat dari Tuhan. Amin. Kepada kita juga, ya Tuhan tawarkan. Kan dikatakan, mintalah maka kepadamu akan diberi. Iya kan? Carilah kamu akan mendapat. Ketoklah pintu akan dibuka. Ini tawaran Tuhan. Ini berlaku buat semua anak-anak Tuhan. Tugas kita tinggal meminta, nanti Tuhan beri. Ya, ayo yang belum punya pekerjaan, minta pekerjaan kepada Tuhan. Minta, nanti Tuhan kasih. Ya, apa saja yang kamu minta akan diberi oleh Bapamu yang di surga. Bapak kita itu bisa mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Ya, pengertian Allah itu adalah pencipta, dari yang tidak ada menjadi ada. Makanya Allah pertama kali memperkenalkan dirinya kepada manusia itu pada kitab Kejadian pasal 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi dia memperkenalkan dirinya menciptakan langit yang maha besar, bumi yang maha besar. Bukan ciptakan ini manusia bisa. Ya. Jadi Allah bisa menciptakan langit dan bumi dengan segala isi. Boleh ayat 1, perhati Kejadian 1. Ini perkenalan Allah. Allah memperkenalkan dirinya sebagai pencipta. Boleh Kejadian 1 ayat 1. Perhatikan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya kan? Dari mana? Dari yang tidak ada. Lewat apa? Firman. Allah menciptakan lewat firman. Dari yang tidak ada menjadi ada. Ya. Jadi firman. Makanya saya sampaikan ini firman. Ya, firman. Supaya dalam diri saudara tercipta. Jadi ada. Amin. Maka saya tidak bawa yang lain. Ya. Ya. Boleh. Teruskan sedikit lagi. Boleh. Ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi nanti akan hilang lenyap. Langit dan bumi akan hilang lenyap. Kemudian akan ada penciptaan kembali. Perhatikan, coba cari ayat penciptaan kembali. Jadi akan ada penciptaan kembali. Karena ini akan berlalu. Langit dan bumi akan berlalu. Nanti akan ada penciptaan kembali. Penciptaan kedua. Langit yang baru, bumi yang baru. Di mana terdapat kebenaran. Amin. Terdapat apa? Kebenaran. Nggak ada lagi di sana yang tidak benar. Suami benar, istri benar, ya semua benar. Anak yang benar. Makanya sekarang diajar hidup benar. Ya, berkata-kata dengan benar. Jangan suka berbohong, jangan. Jangan dibiasain berbohong, berdusta, jangan. Ya. Halo suami-suami, masih pernah berbohong nggak kepada istrinya? Halo. Suami-suami pernahkah berbohong kepada istrinya? Hah? Atau sebaliknya istri berbohong kepada suami? Atau dua-duanya pembohong? Pembohong. Nanti anaknya bagaimana ya? Jangan suka berbohong. Ya, coba baca. Matius 19 ayat 28. Ya. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali. Nah, penciptaan kembali. Penciptaan pertama sudah, ya, sudah terjadi kurang lebih 6.000 tahun lalu. Ya, zaman Adam dan Hawa. Ya, itu sudah terjadi. Hari yang ke-6 itu Adam dan Hawa diciptakan.
Tapi akan ada penciptaan kembali. Karena langit dan bumi akan hilang lenyap, diganti dengan langit yang baru, bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Semua hidup benar. Semua apa? Hidup benar. Anak benar hidupnya, suami benar hidupnya, ya, istri benar hidupnya. Ya. Mau hidup benar? Mau hidup benar? Di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Damai. Kenapa hidup saudara nggak damai? Nggak benar. Kenapa nggak damai? Karena nggak benar. Kalau benar mah damai. Di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera, bahkan sejahtera. Sejahtera artinya berkecukupan. Damai dan sejahtera. Amin. Damai dan apa? Sejahtera. Coba saudara, damai sejahtera lagi. Ya, damai saja sudah enak, apalagi sejahtera. Ya. Jadi belajar, ya. Nah, hidup apa? Benar. Ya. Lawan tidak benar tadi apa? Apa itu? Lawan kata tidak benar apa itu? Apa? Hah? Halo, nah. Ayo, apa? Lawan kata nggak benar apa itu ya? Apa? Lawan kata nggak benar. Lawan kata benar tidak benar. Contoh nggak benar itu apa itu contohnya? Dusta, cuma dusta doang. Hiduplah saudara benar. Amin. Di mana ada kebenaran, di situ apa tadi? Tumbuh damai sejahtera. Bukan hanya damai, tapi sejahtera. Sejahtera artinya berkecukupan. Damai itu nggak ada perang. Sejahtera, berkecukupan. Wah, itu keluarga itu rajin, itu suami itu kebaktian. Sudah damai rumah tangganya, sejahtera lagi. Wah, hebat ya. Tapi kalau itu mah malas ibadah itu, nggak ada damai rumah tangganya itu, apalagi sejahtera, ribut aja nih terus. Coba kau liwat dari depan rumahnya itu, pasti bertengkar. Kita mau damai dan sejahtera. Amin. Mau damai dan sejahtera. Mari belajar hidup benar. Ya, terakhir saja, ya. Terakhir. Boleh. Ini Wahyu 20 ya. Dan ayat 1 perhatikan. Ya. Ya. Lalu aku Wahyu 21 ayat 1. Ya. Ya. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Langit yang baru, bumi yang baru. Jadi yang lama sudah berlalu, ya, diganti dengan yang baru. Terus, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Langit yang pertama, yang sekarang ini, yang kita lihat di atas, ya, dan bumi yang kita pijangi berlalu sudah. Ya, langit digulung seperti gulungan kitab, ya, bumi hilang lenyap. Ya, jadi angkasa luar ini luas ini. Ya, angkasa luar itu maha luas. Ya, nggak bisa terukur. Ya, luasnya. Ya, terus perhatikan. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Ya, telah berlalu. Terus, dan laut pun tidak ada lagi. Laut pun tidak ada lagi. Terus, dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru. Ada kota yang kudus, Yerusalem yang baru. Amin. Bukan Yerusalem yang sekarang, ya, yang diperebutkan oleh berapa negara itu, ya. Terus perhatikan. Lalu aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya.
Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Amin. Nanti kita akan tinggal bersama dengan Tuhan. Ya, amin. Nah, kalau kita sekarang dengan rohnya, masih dengan apa? Roh menyertai kita, ya. Tapi nanti kita akan melihat muka dengan muka, ya. Terus dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Terus Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. jadi kita nanti akan diam tinggal bersama-sama dengan Allah di langit yang baru, bumi yang baru. Ya, kita tinggal dengan Allah yang mulia, yang agung. Ya, kita tinggal di satu tempat. Ya, di langit yang baru, bumi yang baru, Yerusalem yang baru. Segala kesedihan, kesusahan hilang sudah, diganti dengan kemuliaan kekal sampai selama-lama. Ya, karena itu kita selama di dunia ini, mari kita rajin beribadah, rajin bersaksi, rajin melayani, dan kita menjadi garam dan terang dunia. Mari kita mau datang pada Tuhan. Kita angkat sebuah lagu. Nanti pada perjamuan suci tampil ke depan. Kita berdoa. Kami menyerahkan dalam tangan-Mu air anggur dan roti ini untuk persekutuan kami dengan tubuh dan darah-Mu. Urapan-Mu, kuasa-Mu, mujizat-Mu menyertai saat kami menerima tubuh dan darah-Mu, menyembuhkan, menguatkan kami, menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sambut tubuh dan darah-Mu. Mari dibagikan. Ya, kita nyanyikan. Udah, nyanyi. Kita nyanyikan ke tempat yang tertinggilah. Haleluya. Tempat yang tertinggilah dalam hatiku, merindulah waktu berjalan pintaku. Tuhan tetapkan
Tiadakan jiwaku Amin. lebih dekat kepadamu. Makin tinggi ku merindu Tuhan, Angkat jiwa makin tinggi ku merindu Tuhan, angkat lembut. Makin tinggi ku merindu Tuhan, angkat jiwaku. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara yakin ini adalah tubuh Kristus? Kita mohon ampun atas segala dosa. Setelah kita mohon ampun, kita makan dalam nama Tuhan. Angkat darah Yesus, cawan darah Yesus dengan tangan kanan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah saudara yakin ini adalah darah Kristus? Kita minum dalam nama. Angkatlah tanganmu, kami menyembah Engkau Tuhan, karena Engkau sangat baik bagi kami. Engkau telah menyelamatkan kami, dan keselamatan itu Kau berikan dengan cuma-cuma. Kami selamat dari dunia ini sampai ke dalam kerajaan surga, tempat yang terindah yang belum pernah dilihat oleh mata. Itulah langit yang baru, bumi yang baru, Yerusalem yang baru, tempat kami untuk tinggal bersama dengan Engkau selama-lamanya. Di sana tidak ada lagi pencobaan, di sana tidak ada lagi peperangan, tidak ada sakit penyakit, tidak ada keluh kesah. Selain kami hidup damai selama-lamanya bersama dengan Allah Bapa, Anak, Roh Kudus, para malaikat-malaikat Tuhan. Kami menikmati hidup kekal. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa.
Terima kasih buat semua kemurahan-Mu bagi kami. Meteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Tidak kami lupakan kebaikan Tuhan dan janji yang indah. Langit yang baru, bumi yang baru, hidup kekal bersama dengan Engkau selama-lamanya. Haleluya. Amin. Mari kita angkat puji-pujian. Kita jalankan sekali persembahan untuk kas. Kita nyanyikan hidupku bukannya aku lagi. Dalam doa Sabtu Remaja Muda. Ada? Ya, Sabtu Remaja Muda, minggu kita ibadah kembali ya. Kita doakan yang sakit, Rafael, Opuromando, Pak Lewi. Kami berdoa buat anak-anakmu yang sedang sakit. Kami berdoa buat Rafael, bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan engkau. Opuromando, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Pak Lewi, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Dan anak-anakmu akan pulang, tibakan dengan selamat, dengan tidak ada yang kurang apa-apa. Pertemukan pada jam-jam ibadah kembali. Keluarga Ibu Susan juga berkati dengan berkat rohani jasmani. Engkau menyertai anak mantu cucunya juga. Dan bangsa yang besar dari Sabang sampai Merauke. Tuhan tolong supaya rukun dan damai. Berikan hikmat kepada pemerintah mengatur, memimpin masyarakat Indonesia yang multi etnik dan juga level ekonomi pengetahuan. Bisa bersatu buat
daerah-daerah yang terkena bencana banjir, bencana alam. Kami berdoa, tolong berikan hikmat kepada para pengambil keputusan dan badan-badan yang dituju untuk mengelola bencana alam, supaya mereka bisa memberikan bantuan pertolongan baik berupa kebutuhan sembako mereka, juga rumah tinggal mereka. Tuhan tolong mereka semua. Terima kasih Tuhan, dan terimalah berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat-Mu menyertai kami dari Sion. Haleluya. Amin.